siswa ITTS. Siang, Pak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Kabarnya baik-baik semua ya? Baik. Gimana hasilnya semester pertama kemarin, memuaskan atau tidak? Alhamdulillah, Pak. Ada yang nilainya tidak baik atau jelek seperti itu? Ada yang remedial semester kemarin? Sepertinya baru setengah ya, baru dari 10 baru 5 orang yang hadir kuliah hari ini. Jadi enaknya gimana nih? Mau ditunggu dulu atau kita mau lanjut secara pelan-pelan? Terserah Bapak aja, Pak. Ditunggu aja dulu, Pak. Oh iya. Soalnya yang lain belum pada join. Oke, saya ikut aja. Iya, Pak. Gimana Mbak Firly nilainya? Alhamdulillah baik, Pak. Langsung dapat IPK 4,01 ya? Apa, Pak? Dapat IPK-nya langsung 4,01 atau? Enggak, Pak. Oh, kirain IPK-nya langsung 4,01. Ada yang tidak masuk hari ini atau izin ke kalian? Belum ada kabar sih, Pak. Belum ada info. Oke. Kalau ada info bisa diinfokan ke saya. Sudah terlihat ya untuk ininya, slide-nya. Sudah, Pak. Sudah. Slide-nya sambil nunggu aja kali ya, pelan-pelan ya, kita sambil mungkin perkenalan kembali, karena kebetulan saya dapat mengajar kembali di kelas kalian lagi di reguler pagi. Sudah masih kenal ya dengan saya ya? Atau ada yang belum kenal sama sekali selama 1 semester kemarin? Udah, Pak. Nama saya masih sama, belum berubah. Kalau sudah berubah berarti harus potong tumpeng. Oke, saya masih tinggal di tempat yang sama di daerah Tangerang. Di Tangerang Kota, bukan di Tangerang Selatan. Ada yang perlu ditanyakan tentang diri saya? Mungkin selalu belum tahu tentang saya. Silakan, mungkin ada yang ingin protes, kemarin kok nilainya berbeda ya Pak? Atau ujiannya berbeda, silakan boleh. Atau komplain silakan. Karena emang saya semaksimal mungkin, saya kasih nilai ke kalian.
nggak ada yang saya kerjain lah istilahnya. Tapi memang ada memang berbeda-beda ya antara mahasiswa yang satu dengan yang lain masalah penilaian dengan di semester kemarin. Karena memang saya lihat itu memang secara tidak langsung dari kalian kita berdiskusi hari ini, kita berdiskusi di semester kemarin pun juga ada beberapa yang menonjol. Maksudnya adalah baik secara lisan maupun tulisan maupun kalian berbicara sudah bagus gitu. Memang ada beberapa mahasiswa yang baik lah, saya anggap baik seperti itu. Walaupun memang yang lainnya juga sama-sama baik memang. Tapi untuk masalah penilaian memang saya menilai secara apa adanya. Nggak ada yang saya provo, saya nilai katrol atau apapun itu semua sama. Karena saya menyesuaikan dengan tugasnya kalian juga. Jadi begitupun juga di semester ini juga saya membuat fleksibel seperti semester lalu. Jadi seperti biasa di sebelum akhir semester nanti ada tugas khusus, nanti saya akan berikan di tengah semester. Jadi seperti yang itu dibuat tim kembali. Silakan mau dibuat timnya seperti yang kemarin atau yang berbeda silakan. Mungkin mau di random seperti itu silakan. Saya menyesuaikan dengan kalian. Kalau kalian mau mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, insya Allah nilai kalian juga akan baik. Nggak ada yang saya persulit. Saya juga nggak mau bikin remedial. Karena saya juga nggak mau dikejar-kejar sama mahasiswa, kecuali nanti kalau sudah skripsi, beda lagi itu. Tapi kalau untuk mata kuliah, saya bikin fleksibel ke kalian. Jadi, anggaplah itu sebagai perkenalan saya di semester kemarin. Jadi semester ini usahakan harus lebih baik dibandingkan semester kemarin. Itu aja dari saya. Untuk mata kuliah semester ini saya akan mengajar tentang pemrograman visual. Mungkin kalian sudah mulai ada yang sudah mengerti atau ada yang belum mengerti, coba saya jelaskan. Tapi kalau sudah mengerti ya alhamdulillah buat saya. Jadi untuk sharing lah seperti itu. Itu memang saya mendapat mata kuliah ini sama seperti kalian di semester 2 tapi waktu pas pada saat kuliah S1 sudah lama lah, sudah tahun 2010 2011. Jadi sudah 10 atau 11 tahun yang lalu saya dapat mata kuliah ini. Tapi coba saya mengulas kembali dengan mata kuliah yang saya perbarui pastinya dibandingkan yang sebelumnya. Jadi di sini saya akan memberikan materi tentang pengenalan visual, pemrograman visual dan instalasi pemrograman visual. Nah, pemrograman visual ini banyak yang bisa digunakan untuk aplikasinya. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu seperti apa dan kegunaannya bagaimana. Itu saja. Jadi pengenalan ini namanya pengenalan berarti kan hanya mengenalkan saja. Belum sampai ke arah untuk membuat sebuah coding ataupun kalaupun sudah ke arah sebuah coding malah lebih baik lagi untuk membuat sebuah project. Jadi lebih memudahkan kalian ketika nanti di minggu-minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya seperti itu. Jadi pemrograman visual ini yang saya ambil ini adalah sesuai dengan kurikulumnya. Jadi saya akan menggunakan Microsoft Visual Studio untuk membuat sebuah program atau dari aplikasi tersebut, yaitu adalah sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang lengkap yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, aplikasi personal, ataupun komponen aplikasinya di dalam bentuk aplikasi konsol, aplikasi Windows, ataupun aplikasi web. Jadi Visual Studio ini cikal bakalnya adalah dari sebuah yang belum sempurna, kemudian disempurnakan dengan menggunakan aplikasi tersebut. Jadi lebih lengkap lah seperti itu dibandingkan yang sebelumnya mungkin menggunakan aplikasi yang bentuknya Visual Basic ataupun apa seperti itu. Jadi saya coba jelaskan di sini tentang Visual Studio. Nah, Visual Studio ini juga mencakup compiler, SDK atau kemudian IDE, Integrated Development Environment, dan dokumentasi umumnya merupakan yang berupa dari MSDN library atau sebuah perpustakaan dari MSDN tersebut. Nah, compiler yang dimasukkan ke dalam paket Visual Studio antara lain adalah Visual C++, kemudian Visual C, kemudian Visual Basic juga, kemudian Visual Basic.NET, kemudian Visual InterDev, kemudian Visual G++, kemudian Visual G, kemudian Visual Fox Pro, dan Visual SourceSafe. Nah, mungkin dari sekarang kalian boleh
download dulu di laptop kalian. Kalau kalian memiliki laptop yang bisa buat download aplikasi ini, itu menggunakan Visual Studio. Nah, yang terbaru adalah Visual Studio 2019. Mungkin bisa cari di search melalui googling, seperti itu. Jadi nanti bisa sambil kita install juga. Jadi memang agak lama untuk downloadnya. Kalau memiliki kuota yang penuh pasti cepat sih untuk downloadnya. Nah, kemudian Microsoft Visual Studio juga dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi dalam bentuk yang native code atau dalam bentuk bahasa mesin yang berjalan di atas Windows, seperti itu. Karena saya menggunakan Windows, tidak menggunakan Linux, makanya saya membuat dengan menggunakan Visual Studio. Nah, ataupun managed code, yaitu dalam bentuk Microsoft Intermediate Language di atas .NET Framework-nya. Nah, pastinya menggunakan bahasa yang berbeda dengan yang sebelumnya, seperti itu, dengan menggunakan .NET Framework tersebut. Nah, selain itu, Visual Studio juga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi Silverlight, kemudian aplikasi Windows Mobile yang berjalan di atas .NET Compact Framework. Nah, mengapa sebuah aplikasi pastinya? Nah, selanjutnya adalah Visual Studio kini telah menginjak versi Visual Studio 9.0.21.022.08 atau dikenal dengan sebutan Visual Studio yang 2008 yang diluncurkan pada 2007 yang lalu. Nah, kebetulan untuk saat ini sudah yang 2019 seperti itu. Jadi saya hanya materi untuk mengulasnya saja yang sebelumnya seperti itu. Nah, yang ditujukan untuk platform Microsoft.NET Framework yang 3.5, versi sebelumnya Visual Studio 2005, kemudian ada 2002, kemudian ada 2003, seperti itu. Sama seperti itu. Nanti saya akan jelaskan satu persatu untuk sejarah mengapa ada Visual Studio sampai saat ini. Seperti itu. Jadi Visual Studio itu dilahirkan di tahun 2002 oleh Microsoft, dikembangkan oleh Microsoft untuk pengembangan membuat sebuah aplikasi. Seperti itu. Visual Studio 2003 ditujukan untuk .NET Framework yang 1.1, kemudian dan Visual 2002 adalah untuk .NET Framework di 1.0. Versi-versi tersebut di atas kini dikenal dengan sebutan Visual Studio.NET. Seperti itu, karena memang membutuhkan Microsoft.NET Framework-nya. Nah, sementara itu, sebelum muncul Visual Studio.NET, terdapat Microsoft Visual Studio 6.0 di tahun 98 untuk pengembangan sebelumnya, seperti itu. Sama dengan seperti Microsoft Windows, menggunakan 98, 2002, 2003, seperti itu. Mereka mengembangkan sebuah OS atau operating system dari Windows tersebut juga menggunakan Visual Studio ini untuk pengembangan berikutnya di aplikasinya. Jadi memudahkan untuk membuat sebuah aplikasi seperti itu. Nah, Visual Studio juga untuk menghubungkan objek-objek berupa icon atau gambar dengan cara membuat menunjuk dan mengklik sebuah objek tersebut. Terdapat konsep-konsep event-driven, kemudian pengeksekusian program berdasarkan event atau kejadian. Jadi apa yang kita lakukan, misalkan ingin membuat sebuah program sederhana yang bentuknya mungkin membuat sebuah harga toko misalkan seperti itu dengan menggunakan Visual Studio seperti ini. Ada yang ditanyakan mengenai Visual Studio, mengenai pengenalan dari Visual Studio tersebut, silakan. Tidak usah malu-malu seperti semester yang lalu. Mohon maaf, Pak. Ya. Kalau pakai Notepad++ atau Sublime itu beda kah? Notepad++. Iya. Kalau Notepad++ beda, Bro. Agak berbeda karena memang itu kan untuk membuat sebuah program ya. Iya. Agak berbeda karena nanti saya coba pakai Visual Studio, sebenarnya bisa pakai Borland. Tapi saya buat karena kurikulumnya menggunakan Visual Studio, nanti menyesuaikan saja karena memang kalau saya download sih bisa di laptop saya, kemudian saya jalankan menggunakan 2019 memang agak berat. Saya coba cari yang lebih rendah lagi
dari itu untuk memudahkan pembuatan aplikasinya sih Mbak itu. Jadi menyesuaikan saja dengan laptopnya saja. Misalnya ingin membuat, memang banyak kendalanya memang 2019 sama agak berat untuk menjalankan aplikasinya saja. Jadi saya bilang tadi menyesuaikan saja dengan laptopnya kalian masing-masing lah. Jadi Tapi nggak sudah, apa-apa iya, kayak yang lain gitu, Pak. iya betul. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, menyesuaikan saja dengan laptopnya ya. Jadi tidak perlu yang terbaru lah seperti itu. Karena memang compile-nya juga hampir beberapa sama, memang sedikit perbedaan saja lah antara versi yang pertama dengan versi yang terakhir ini seperti itu. Nah, ini ada beberapa sebenarnya bisa digunakan sih sebenarnya itu, tapi saya karena saya menggunakan Visual Studio yang digunakan oleh Microsoft. Nah, ada menggunakan Visual C++ seperti itu. Nah, kalau Visual C++ ini dikembangkan juga oleh Microsoft untuk pengembangan aplikasinya seperti itu. Kemudian ada yang Delphi, itu dikembangkan oleh Kotlin. Kemudian ada Visual Basic dikembangkan oleh Microsoft juga. Kemudian sama Visual Basic.NET juga sama dikembangkan oleh Microsoft juga. Kemudian ada Borland Kailik dikembangkan oleh Borland. Dan satu lagi yang terakhir adalah menggunakan Java. Itu dikembangkan oleh Oracle sendiri. Sebelumnya ada Oracle ini sebelumnya adalah diakuisisi ya. Dari sebelumnya adalah perusahaan Sun, kemudian diakuisisi oleh Oracle dengan penggunaan Java. Kalau Java lebih ke mobile, ke Android, seperti itu. Kalian bisa gunakan di Android yang menggunakan rata-rata menggunakan sistemnya Java seperti itu untuk pengembangan aplikasinya. Nah, coba jelaskan satu persatu dari 6 aplikasi yang sejarah tersebut. Ada 6. Yang pertama adalah Visual C++. Ini adalah sebuah produk Integrated Development Environment dari IDE untuk bahasa pemrograman C maupun C++ yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, seperti yang semester kemarin, semester lalu, itu juga menggunakan programan C ya, seperti itu. Ini juga bisa menggunakan Visual C++ untuk penggunaan aplikasinya. Nah, Visual C++ pastinya berbeda dengan Visual C, karena pasti ada penambahan code-nya atau penambahan compile-compile-nya di C++ pasti berbeda dengan yang sebelumnya C, seperti itu. Nah, C++ juga memiliki salah satu bagian dari paket yang ditawarkan atau dimasukkan di dalam sebuah Visual Studio, karena memang bahasa ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau kompleks ya, seperti itu. Seperti yang kemarin juga memang pasti setiap aplikasi memiliki kelemahan atau memiliki kelebihan masing-masing. Baik secara pernah saya jelaskan mungkin ada tingkat tinggi, kemudian tingkat rendah, tingkat yang menengah lah seperti itu. Jadi memang berbeda-beda untuk penggunaannya. Nah, Visual C++ juga adalah sebuah bahasa pemrograman yang cukup populer karena hampir semua file DLL pada sistem operasi Windows dibuat menggunakan bahasa ini, seperti itu. Dan Visual C++ dapat berjalan lebih cepat pada Windows karena hanya memerlukan memori yang kecil. Beda yang dengan Visual Studio juga, karena Visual Studio lumayan besar, makanya saya ajak kalian atau suruh kalian untuk download dahulu, memang agak besar untuk menjadikan sebuah aplikasi lah atau di installnya nanti. Kemudian Visual C++ ini juga lebih unggul dibandingkan dengan Microsoft Visual Basic, karena ini menjadi salah satu alasan kenapa Visual C++ lebih dipilih programmer untuk membuat sebuah berbagai aplikasi desktop maupun antivirus seperti itu. Karena memang ini yang pasti kedua komponen ini untuk desktop maupun antivirus yang biasa digunakan oleh Visual C++ tersebut. Nah, kemudian Delphi dikembangkan oleh Kotlin tadi. Kenapa? Delphi adalah sebuah lingkungan pengembangan terpadu atau IDE, Environment Development tadi, seperti itu. Untuk mengembangkan sebuah aplikasi konsol, kemudian desktop, web, ataupun perangkat mobile. Nah, produk ini pada awalnya dikembangkan oleh Kotlin sebagai divisi pengembangan perangkat lunak, kemudian yang dimiliki oleh Embark
Kadero. Sebuah divisi tersebut sebelumnya adalah miliknya Borland, seperti yang mungkin semester lalu menggunakan Borland lah. Itu salah satu pengembangannya dari perusahaan tersebut. Kemudian bahasa Delphi atau biasa dikenal dengan objek Pascal atau Pascal yang dengan eksistensi pemrograman untuk berorientasi objek atau PBO seperti itu, maupun Object Oriented Programming seperti itu, OOP. Mungkin kalian sudah mendapatkan materi ini sebelumnya. Nah, pada mulanya ditujukan hanya untuk platform Windows saja. Namun saat ini telah mampu digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbagai platform seperti macOS, kemudian iOS, kemudian Android, ya kan, seperti itu. Karena memang banyak yang digunakan oleh pengembangan aplikasi tersebut, karena memang masih dari masing-masing aplikasi ini memang memiliki kemudahan dalam sebuah membuat programnya lah. Karena memang programmer lebih mengembangkan sebuah aplikasi itu karena melihat kemudahan untuk membuat sebuah program dari aplikasi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian Visual Basic, atau biasa disebut dengan VB, bisa kalian dengarnya VB seperti itu. Ini adalah sebuah bahasa programan yang menawarkan Integrated Development Environment atau IDE untuk membuat sebuah program perangkat lunak berbasis sistem operasi dari Windows tersebut dengan menggunakan model pemrograman COM itu. Nah, kemudian Visual Basic juga memiliki turunan bahasa pemrograman basic, karena namanya basic adalah dasarnya seperti apa, dan juga menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat. Kemudian beberapa bahasa script-nya seperti Visual Basic for Application atau VBA dan Visual Basic Scripting Edition atau VBScript mirip seperti halnya Visual Basic, tetapi cara kerjanya yang berbeda seperti itu. Jadi masing-masing yang sudah saya jelaskan dari 3 ini, ada yang sudah mengenal atau sudah menggunakan sebelumnya? Tidak. Atau mungkin baru mengenal bahasa-bahasa ini ya? Belum tahu aja Pak, yang Visual Studio Code. Oh. Dari yang 3 ini sudah, mungkin waktu SMA-nya dulu mungkin ada yang tahu ya mungkin menggunakan ini. Kalau dia SMK yang teknologi informasi lah seperti itu. Karena memang kalau SMA memang tidak diajarkan seperti ini ya, karena memang ini bahasa-bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program lah seperti itu. Saya coba jelaskan kembali ya. Kemudian ada Visual Basic.NET, VB.NET biasanya disebutnya. Ini adalah sebuah alat untuk mengembangkan dan membangun sebuah aplikasi yang bergerak di atas sistem .NET framework-nya dengan menggunakan bahasa basic juga sama seperti itu. Nah, dengan menggunakan alat ini, para programmer ini dapat membangun sebuah aplikasi Windows Forms, kemudian aplikasi web berbasis ASP.NET, dan juga aplikasi command line seperti itu. Jadi sebenarnya seperti yang sebelumnya atau semester kemarin di menggunakan bahasa C, pastinya juga pas Visual Studio ini juga hampir seperti mirip-mirip lah seperti itu. Memang berbedanya adalah untuk pengkodingan dari bahasa programan tersebut memang. Karena memang untuk sintak-sintaknya berbeda pastinya dengan yang sebelumnya, walaupun memang sedikit hampir mirip lah. Nah, kalau di Visual Studio ini kan lebih membuat sebuah form, kemudian seperti itu, kemudian kayak membuat sebuah tampilan lah seperti itu, sebuah desain. Kalau di bahasa memang lebih membuat sebuah kayak form yang bentuknya hitam putih lah, atau mungkin bisa berwarna seperti itu, tapi tidak seperti di Visual Studio bisa membuat sebuah form yang bentuknya berwarna, karena memang kita yang membuat desainnya di awal, kemudian membuat desainnya, kemudian ingin sepertinya apa, kita ingin codingannya itu bagaimana, cara menjalankannya seperti itu. Jadi memang lebih meningkat lah dibandingkan yang sebelumnya. Hanya mungkin yang kalian bisa gunakan sebelumnya, bisa kalian coba nanti di Visual Studio mungkin di rumah untuk
explore lebih dari mata kuliah ini pastinya, karena saya memberikan materi saja, materi dan sedikit praktikum lah seperti itu. Memang ada waktu praktikum hanya bisa sekitar 30 menit untuk membuat sebuah program tersebut, tapi memang karena di minggu awal saya coba mengenalkan untuk bahwa ini aplikasi yang akan kita gunakan nanti ke minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya, seperti itu. Nah, VisualBasic.net juga sebagai alat yang diperoleh secara terpisah dari beberapa produk lainnya seperti Microsoft Visual C++, Visual C, Visual G. Nah, atau juga dapat diperoleh secara terpadu dalam Microsoft Visual Studio.net, karena memang Visual Studio ini lebih banyak bisa menggunakan Visual Basic biasa, kemudian Visual Basic.net seperti itu. Nanti ada di Visual Studio ini. Karena nanti ada pilih apakah kita ingin membuat yang full untuk semua bahasa pemrograman yang di turunan dari Visual Studio tersebut, atau kita akan satu saja kita pilih seperti itu. Nah, bahasa Visual Basic.net ini menganut paradigma bahasa pemrograman berorientasi objek yang dapat dilihat sebagai sebuah evolusi dari Microsoft Visual Basic versi yang sebelumnya atau yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Kemudian Helix ini adalah sebuah turun dari Borland pastinya, karena Borland itu ada Borland DLP dengan C++ yang tadi saya bilang. DLP salah satu program yang dikembangkan oleh Borland, tetapi memang diakuisisi oleh Kochir sebagai pengembangan aplikasinya, seperti itu. Di Borland juga sebuah compiler dan pastinya IDE juga, Integrated Development Environment, yang sebelumnya dijual oleh Borland, tetapi itu dihentikan. Nah, ini adalah sebuah Integrated Development Environment juga dari perangkat lunak Linux berdasarkan Borland DLP dan Borland C++ untuk builder yang berjalan di bawah Microsoft Windows. Nah, melanjutkan tema Yunani klasik DLP, Helix adalah sebuah sebutan untuk cangkir minum di Yunani kuno. Jadi sebuah sejarah besar lah seperti itu Helix gambarnya. Seperti itu. Jadi memang kalian bisa cari di searching di Google Helix seperti apa untuk pengembangannya. Kemudian yang terakhir, ini pastinya Java. Dari 6 tersebut, Java adalah sebuah set perangkat lunak, komputer, dan spesifikasi yang dikembangkan oleh Sun Microsystem, yang kemudian diakuisisi oleh Oracle Corporation, dibeli oleh Oracle, untuk mengembangkan sebuah sistem aplikasi Java. Pastinya untuk menyediakan sistem untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak yang menerapkan hal itu dalam sebuah cross-platform sudah lingkungan dari komputasi tersebut. Kemudian Java juga dapat digunakan pada berbagai macam platform komputasi dari embedded dan ponsel ke server perusahaan dan superkomputer yang besar pastinya, atau sebuah gudang komputer terbesar lah, sebuah kayak seperti di dalam pabrik itu pastinya ada seperti mesin, kemudian seperti, jadi memang superkomputer memang lebih besar dibandingkan yang kita gunakan saat ini. Jadi memang sudah sebesar yang sudah digunakan oleh Java tersebut. Jadi memang Java lebih populer lah seperti itu dibandingkan yang. Tetapi sayangnya memang Java tidak saya gunakan untuk mata kuliah ini karena memang saya fokus ke Visual Studio. Nah, kemudian juga yang kurang umum dari standalone aplikasi Java adalah Java Applet yang berjalan di aman, kemudian sandbox-nya lingkungan untuk banyak fitur dari aplikasi asli dan dapat tertanam ke dalam HTML halaman. Di HTML itu seperti kayak pastinya dari PHP lah, seperti itulah. Bukan. Jadi ya, HTML itu seperti kayak Notepad lah, Notepad plus atau nanti seperti apa. Jadi seperti menggunakan sebuah sintak atau sebuah perintah atau instruksi untuk membuat sebuah aplikasi dari HTML tersebut. Sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin silakan. Jadi biar diskusi juga berjalan dengan baik. Ada izin dengan kalian, baru ada 6 orang ya di kelas ini ya?
Iya Pak, nggak tahu yang lain nggak ada kabar. Oke. Kan yang ditanyakan mengenai Novita sakit, Pak. oh Novita sakit. Oh, oke. Semoga cepat sembuh ya Mbak Novita, salam. Raihan tadi dia katanya mau pergi bentar, Pak. Lagi ada urusan gitu. Oke Mbak. Untuk yang lainnya nggak ada ya lagi ya? Kalau Fahmi nggak tahu, Pak. Oke. Masih tetap 10 orang ya di kelas ini ya? Atau berkurang satu? Saya lihat Berkurang Pak. Oh berkurang. Iya. Saya lihat di listnya sebenarnya 10 orang sih saya lihat. Tapi kalau misalkan ada berkurang nanti coba saya konfirmasi dengan pihak. Sekarang tinggal 9, Pak. Tinggal 9. Mudah-mudahan 9 ini sampai lulus ya. Jangan sampai ada yang mengulang atau remedial atau berhenti di tengah jalan lah. Karena kalian rugi lah seperti itu. Karena emang kalau sampai akhir kan ya minimal sudah membahkan orang tua lah seperti itu. Dan bisa kalian. Ya amin Pak. Iya pasti membahkan orang tua pastinya kan emang kalian kan dikuliahkan oleh orang tua rata-rata kelas pagi seperti itu ya. Itu bisa sampai lulus lah 9 orang ini. Mudah-mudahan satu angkatan ini kalian lulus tepat waktu, tidak ada yang diundur lah seperti itu. Mudah-mudahan dengan dosen yang lain tidak bermasalah seperti itu atau mungkin remedial. Jadi kalau saya sih insya Allah nggak akan menyulitkan atau bikin masalah dengan kalian. Yang penting kalian ikuti aturannya seperti apa, tugasnya dikerjakan, insya Allah nilai kalian akan mengikuti lah. Oke, silakan mungkin yang ditanyakan mengenai 6 aplikasi yang saya jelaskan di atas. Tapi saya lebih memilih Visual Studio karena menyesuaikan dengan kurikulum juga tadi. Oke, saya jelaskan di slide berikutnya ya. Jadi berarti tadi 98 juga sudah ada visual. Tadi saya jelaskan di awal Visual Studio yang tahun 98. Tapi yang dijelaskan di sini dari tahun 2002 sampai di tahun 2019. Jadi ada sekitar 10 fase atau 10 versi dari Visual Studio tersebut. Nah, di tahun 2000 ini ada Visual Studio yang pertama, versi pertama. Wow, lihat. Di Visual Studio aja, Mbak. Visual Studio yang profesional saja untuk downloadnya. Di situ kan ada pilihan yang code ya. Pilih yang profesional saja untuk download aplikasinya. Jadi yang versi pertama saya lanjutkan. Versi pertama adalah tahun 2002, VS 2002 atau VB atau Visual Basic 7.0 dengan menggunakan framework dari versi pertama pastinya. Kemudian tahun 2003 terjadi pengembangan setahun berikutnya ke versi yang kedua menggunakan versi yang Visual Studio 2003 atau Visual Basic 7.1 seperti itu. Kemudian berkembang di tahun 2005, ada sekitar 2 tahun terjadi range atau terjadi pengosongan. Di tahun 2005 terjadi Visual Studio 2005 dengan versi ketiga, yaitu menggunakan VB 8.0. Loncat 10 nilai ya, seperti itu ya, ke 8.0. Kemudian 2008 sekitar 3 tahun lagi terjadi gap atau terjadi pengosongan juga. Ini di tahun 2008 ada versi yang keempat, yaitu Visual Studio 2008 atau VB 9.0, sama juga seperti yang tadi. Jadi memang Microsoft memang terjadi pengosongan memang karena untuk pengembangannya, untuk terjadi misalkan ada sedikit kekurangan di Visual Studio berikutnya, seperti itu. Jadi kekosongan itu memang dikembangkan untuk melakukan perubahan sedikit di dalam pengembangan aplikasinya. Kemudian di tahun 2010 jadi versi yang kelima atau sekitar 2 tahun di tahun 2008 itu juga sama terjadi pengosongan 2 tahun untuk membuat sebuah pengembangan aplikasinya, disempurnakan lah seperti itu istilahnya. Jadi versi yang kelima itu adalah 2010 atau biasa dengan titik VB 10.0.
Kemudian 2 tahun berikutnya juga berkembang lagi ke versi yang ke-6. Itu tahun 2012. Ada Visual Studio 2012 atau dengan Visual Basic 11.0 dengan menggunakan framework-nya 4.5. Kemudian tahun berikutnya, tahun 2003, ada terjadi pengembangan ke versi yang ke-7. Itu tahun 2013 menggunakan Visual Studio, atau di VB itu dengan 12.0 dengan menggunakan framework-nya versi yang 4.5.1. Kemudian ada gap lagi tahun 2014, kemudian di 2015 dikembangkan ke versi yang ke-8. Seperti itu. Dengan menggunakan framework-nya dalam 4.6.2 atau menggunakan VB 14.0. Kemudian sedikit lagi 2017 ada gap 2 tahun lagi untuk pengembangan aplikasi yang versi yang ke-9. Ini menggunakan versi yang 2017. Kemudian VB yang 15.0 untuk pengembangan aplikasinya dari Visual Studio tersebut. Kemudian versi yang ke-10 ini berkembang di tahun 2019, sekitar 2 tahun yang lalu. Dari 2017, kemudian 2018 ada kekosongan, di 2019 ada pengembangan aplikasi dari Visual Studio tersebut menggunakan softwarenya. Itu Visual Studio 2019 atau VB 16.0 menggunakan framework dari 4.8. Seperti itu. Nah, kemungkinan sih kalau menyesuaikan dengan jadwalnya tersebut, Microsoft akan rilisnya di tahun 2021 ini. Karena menyesuaikan dengan 2 tahun berikutnya. Kalaupun belum, berarti memang terakhir adalah 2019 update terbarunya. Jadi kalian bisa gunakan 2019 ya kan, atau sebelumnya. Jadi menyesuaikan dengan laptopnya. Kalau saya sih lebih menggunakan yang 2010 karena saya karena menyesuaikan dengan laptop juga, seperti itu. Mungkin sudah ada yang download softwarenya? Lagi proses, Pak. Mau Lama soalnya. Iya, memang agak lama memang untuk Gede ya Pak ininya? softwarenya. Iya betul, Mbak Aulia. Besar sekali memang softwarenya. Jadi nanti, makanya saya bilang tadi, menyesuaikan aja dengan laptop. Takutnya bisa download, kemudian dijalankan di laptop ini yang berat. Jadi kalian ketika Zoom, kemudian pada saat praktikum, kemudian saat kalian Zoom juga, jadi agak berat untuk membuat sebuah aplikasinya lah. Lebih baik menyesuaikan saja, tapi pastinya dengan menggunakan Visual Studio ya, untuk aplikasi yang saya gunakan di semester ini. Oke, silakan mungkin yang tanyakan. Mungkin udah rata-rata pakai 2019 ya downloadnya. Iya Pak, saya download yang 2019. Mbak Aulia juga sama ya? Iya Pak. Mbak Endah sudah download atau belum? Belum Pak. Kuota datanya masih. Oh, oke. Nanti menyesuaikan saja. Saya cuma hanya mengenalkan saja dari aplikasinya tersebut karena nanti ada proses instalasi. Kemudian juga kalau misalkan belum download ya nanti dilihat dari slide ini saja lah. Saya kasih slide-nya karena memang sudah saya berikan di e-learning. Kalian bisa download di e-learning untuk materinya. Jadi nanti apabila belum download, kalau belum mengerti tentang instalasinya, nanti bisa lihat di slide-nya saja untuk prosesnya. Kemudian yang kita gunakan .NET Framework-nya. Nah, mengapa? Karena .NET Framework ini adalah sebuah komponen software dari bagian dari sistem operasi Microsoft Windows-nya tersebut, yang di dalamnya terdapat banyak library atau perpustakaan program solusi yang sudah jadi seperti itu, sehingga dapat digunakan, tidak perlu mengalami kesulitan atau kerepotan lah. Biasanya .NET Framework ini digunakan untuk membuat sebuah aplikasi di dalam platform Windows-nya tersebut. Nah, kecuali kalian pakainya Linux seperti itu, karena saya menggunakan Windows, sudah otomatis menggunakan .NET Framework-nya tersebut. Seperti itu untuk pengembangan aplikasinya. Saya kasih slide-nya tentang 2008
Artinya juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, karena emang untuk proses instalasinya sama, maupun yang terbaru maupun yang terlama lah seperti itu, prosesnya sama seperti itu. Karena saya menggunakan yang 2010, karena tidak beda jauh dengan yang 2008 seperti itu, karena jelang 2 tahun ya. Kecuali kalian menggunakan 2019 untuk slide-nya, pengembangan aplikasinya. Ini bisa kalian download di Google, itu secara free juga, seperti itu. Ini prosesnya pastinya. Bapak ini berbayar ya Pak? Cari yang tidak berbayar aja, yang free. Tadi free gitu tapi cuma 90 hari. Untuk pengembangan 90 hari ya, karena emang ini ya Mbak, karena emang Visual Studio ini tidak bisa lebih banyak menggunakan yang berbayar untuk programmer, karena emang mereka kan dikembangkan oleh perusahaan ya seperti itu. Beda dengan kalian lah seperti itu. Jadi berbedanya memang ya kalau 90 hari berarti sekitar 1 semester lah, anggaplah seperti itu untuk melakukan ininya, instalasinya. Oke Pak. Nah, kalau kalian sudah download, pastinya karena belum semuanya download sih ya, kasih agak repot juga ya saya untuk mengajarkan itunya. Tunggu sebentar ya aplikasinya. Bapak, yang Ya. Visual Studio Code yang 2019 itu logonya biru atau apa, Pak? Takutnya saya beda. Tunggu sebentar. Ya, Pak. Pakai yang profesional aja Mbak kalau enggak. Jadi kalau code itu kan lebih. Saya juga pernah sempat coba yang pakai code, tapi saya coba cari lagi yang menggunakan yang profesional aja, jadi lebih memudahkan kalian lah seperti itu. Warna ungu ya Pak logonya Pak kalau Iya, yang agak. 2019. Iya, agak ungu memang. Karena Iya, kan Pak. memang di slide awal tadi kan memang Saya juga ungu. iya, agak ungu ya warnanya. Ya Pak. Pak gitu. Iya. Kok kalau yang biru nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Ini kan hanya logo aja. Yang penting kan kalian bisa Adanya menggunakan itu. Nggak apa-apa. Saya juga sama Mbak. Studio saya. Ini sudah selesai semuanya downloadnya ya? Belum, Pak, saya. Masih lama. Oh. Di download dulu aja. Nanti kita bareng-bareng untuk proses instalasinya. Emang ada yang jadi bercampur sih untuk logonya Visual Studio, emang ada yang ungu blur, ada yang bentuknya ungu dengan biru seperti itu. Kalau 2010 adalah biru dengan ungu seperti itu. Kalau sudah download, kita bareng-bareng mungkin kita installnya. Kalian sudah terima materi ya? Atau sudah download materinya ya? Untuk mata kuliah pertemuan yang pertama ini. Bisa dilihat juga memang agak kecil sih gambarnya memang saya slide-nya. Ini seperti ini nanti tampilannya ketika sudah ingin running proses instalasinya.
seperti ini. Contoh 2008 seperti itu. Nanti kita akan pilih Visual Studio-nya. Dia juga kalau saya lebih yang seperti ini. Maaf ya, agak berat ya. Belum terlihat ya. Emang lumayan Belum, besar Pak. memang Visual Studio. Karena emang downloadnya saja sudah hampir giga ya. Lebih dari 1 giga mungkin. Ini yang coba saya pakai di 2010 untuk penggunaannya. Nanti kalian bisa download masing-masing. Kita bareng-bareng aplikasinya untuk diinstal. Karena saya sudah install duluan. Prosesnya seperti ini. Yang belum download siapa aja ya, Mbak? Saya belum, Pak. Oh Saya ya. lagi proses, Pak. Oh, oke. Sambil berjalan aja. Wena nggak apa-apa nanti. Mungkin di luar kuliah ini ya mungkin dia bisa download sendiri ya. Iya, Pak. Mbak Ulan udah download? Mbak Intan. Lagi download, Pak. Oh, Mbak Intan Kok sudah. saya bingung, Pak? Ini kan udah proses instalasi, tapi nggak paham. Nanti kita bareng-bareng seperti itu. Ini coba saya kasih slide-nya tadi. Tapi yang saya nggak ini, Pak. Nggak lama tadi. Apa salah Oh. ya? Jadi proses pertama pastinya ini contohnya seperti ini. Dengan yang 2019 atau 2010 biasanya juga sama, 2008 juga hampir sama seperti itu. Jadi kalian pilih nanti di sini untuk apa ya, kita running lah seperti itu di sininya. Nah, kemudian nanti akan bergerak. Dia akan mengcopy sekitar berapa fase. Bisa sampai ke akhir biasanya seperti itu. Memang agak lama. Kemudian nanti akan ada proses ininya, proses yang keduanya. Saya zoom aja ya. Ini kita proses instalasi Visual Studio yang 2008 seperti itu. Nanti akan mengcopy dia datanya sampai berapa lama seperti itu. Agak lama masih seperti kayak loading lah seperti itu. Nah, kita loading baru sampai berjalan, dia selesai. Kemudian di fase keempatnya adalah kalau sudah kita akan melakukan next-nya seperti apa. Karena kita bukan corporation, kita bentuknya perorangan, kita langsung next-nya saja untuk proses berikutnya. Nah, nanti kalian bisa pilih di sini. Di sini pasti ada tulisan SF, bentuk read-nya seperti apa. Karena nanti kan I don't, biasanya kan ada pilihan dua, dan I save, kemudian I don't save, biasanya SF gitu seperti itu. Kalian pilih yang I don't save, I save, kemudian kita next nanti. Nah, kalau pilihannya yang bentuknya default, seperti apa, kita akan tahu prosesnya di mana. Nah, kalau bentuknya full, dia akan keseluruhan. Tadi yang seperti sebelumnya ada bentuknya VB biasa, kemudian Visual Basic.NET, seperti itu. Nanti akan masuk secara keseluruhan bentuk fullnya. Nah, kalau custom, kita pilihannya adalah produk tersebut. Kalau misalkan ingin pakai keseluruhan, kalian bisa menggunakan yang fullnya. Karena saya menggunakan yang full, salah keseluruhan, saya bisa gunakan hal yang lain. Pastinya untuk belajar kalian lah seperti itu. Begitupun juga saya untuk belajar juga seperti itu. Walaupun saya juga mengajar, tapi saya untuk belajar juga bagaimana untuk mengembangkan aplikasinya. Nah, kemudian fase yang 7, nanti bisa kalian pilih. Jadi saya bilang untuk full-nya seperti apa, nanti dipilih untuk penempatan aplikasinya di mana. Biasanya di bentuk di hard disk yang C kan, bentuknya C kan, seperti itu, atau biasanya ada D, kemudian E seperti itu, disesuaikan saja dengan yang sebelumnya, karena menyesuaikan dengan laptopnya, karena laptop tidak semuanya sama seperti itu.
Kemudian terakhir kita pilih dia proses instalasinya. Proses instalasinya agak lama memang, karena dia tadi saya bilang misalkan ada fase yang sampai ke ratusan fase, dia akan lumayan lama, cukup lumayan lama, sekitar 30 detik lah untuk prosesnya itu sampai ke 100-an itu. Jadi untuk yang full, kalau misalnya yang custom pemilihan tidak semuanya full seperti itu, mungkin hanya Visual Studio saja, itu tidak terlalu lama lah prosesnya. Memang yang agak lama adalah downloadnya, karena memang agak besar downloadnya. Kalau tidak salah yang pakai itu sekitar di atas 1 giga ya kalau nggak salah 2019-nya ya. Ini apa? Masa saya lihat 38 ya? Lumayan besar memang. Memang lumayan besar. Kalau kalian yang 2019 coba kalian cari yang di bawahnya itu untuk memudahkan lah. Yang tadi saya bilang menyesuaikan dengan laptopnya. Bapak, Ya enggak? saya boleh share screen nggak, Pak? Boleh. Saya downloadnya. So, saya takut salah, Pak. Boleh, silakan. Saya kayak gini terus, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Iya, betul. Memang agak lama memang. Sama, aku juga gitu. Tapi masih nol semua. Iya, memang agak lama prosesnya memang. Jadi, mohon bersabar. Sampai kapan, Pak? Karena kan kalau sampai kapan sih, sekitar paling lama sih sekitar setengah jam ya untuk prosesnya. Visual Studio memang agak berat memang, karena kan memang Visual Studio walaupun dikembangkan oleh Microsoft, tapi tidak langsung diletakkan di laptopnya atau di Windows-nya kalian masing-masing lah, seperti itu. Jadi seperti Bapak, itu. tapi saya bener nggak, Pak, downloadnya, Pak? Iya bener, sama aja kok. Saya juga sama 2010 juga, sama. Ya, makasih, Pak. Iya, itu ada 229 MB, jadi mohon bersabar menunggu proses instalasinya. Memang agak lama, jadi saya bilang coba download dulu, nanti kita proses instalasinya pelan-pelan, seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali ya, Mbak. Nah, ada yang sudah sama seperti Mbak Firly untuk prosesnya? Sama, Pak, tapi masih nol yang saya. Oh, Saya masih 8%. Ini nggak tahu sinyalnya yang lemot atau memang itunya lama, nggak tahu, Pak. Ini pastinya sampai yang terakhir, nanti kita akan listen tahu nanti. Nah, nanti akan seperti ini. Untuk ini kalau Mbak Firly tadi 2019 ya, kalau saya menggunakan 2010 ya. Nanti akan seperti ini tampilannya kalian. Kalau sudah buka di startnya biasanya di sini di Windows ya, seperti itu, nanti akan tampil seperti ini. Nah, sama halnya seperti hampir mirip ya dengan Microsoft Windows, Microsoft Word atau seperti itu, hal lainnya seperti itu. Di atas juga ada file, kemudian edit, kemudian view-nya bagaimana, seperti apa, seperti itu. Atau mungkin dengan yang sebelumnya menggunakan bahasa C. Hampir-hampir seperti mirip, hanya penggunaan aja nanti yang berbeda. Seperti itu. Jadi sambil menunggu proses instalasi, boleh ada yang tanya, silakan. Mungkin ada yang mau share screen, boleh silakan. Pak, aplikasi yang punya saya enggak sama kayak Bapak gitu, enggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi menyesuaikan aja, saya bilang tadi menyesuaikan dengan laptop. Karena kebetulan laptop saya kalau ditaruh 2019 agak berat memang. Jadi saya menyesuaikan aja. Jadi karena menggunakan Visual Studio, makanya saya buat yang full. Tapi prosesnya sama, tapi untuk pengembangannya sama kok Mbak, jadi nggak berbeda. Sama seperti yang semester kemarin ya, mungkin ada yang pakai Borland, ada yang menggunakan, ada yang pakai Dev, seperti itu. Jadi menyesuaikan aja dengan laptopnya. Kadang kan laptop itu spesifikasi berbeda-beda untuk melakukan proses instalasinya, seperti itu. Coba boleh dikasih tahu Mbak Kamalia mungkin share screen-nya sudah berapa persen? Atau masih lama Mbak? Saya aplikasinya. Oh, oke.
Saya coba share screen ya, Pak. Ya boleh silakan. Emang agak kesulitan ya kalau untuk kuliah online begini. Jadi kalau ya mudah-mudahan secepatnya lah seperti itulah. Oh iya, oke. Saya gitu, Pak. Oh sudah selesai Mbak? Iya, udah ada. Oh, oke. Oh sudah ada editornya juga Mbak Kamalia ya. Coba buat kayak gitu. Oke Mbak Kamalia. Oke, nanti akan seperti itu modelnya. Karena saya juga nggak mau, kita buat sederhananya saja lah seperti itu nanti. Coba buat seperti apa ya, mungkin karena ini pengenalan, jadi kita prosesnya hanya sampai pengenalan saja, kemudian instalasinya saja. Jadi tidak sampai buat codingan nanti tiba-tiba kalian sudah ngedrop duluan. Beda-beda lagi apa dengan yang kemarin, semester yang kemarin. Takutnya seperti itu. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita mulai membuat aplikasinya pelan-pelan saja. Jadi nggak langsung digas. Kita pelan-pelan aja. Ya sambil sudah ada yang download selesai semuanya ya. Download sudah selesai semua. Tinggal proses instalasinya saja ya. Belum Pak, saya masih 8%. Oh, hampir masih lama Mbak. Sabar Mbak. Agak lama memang prosesnya. Karena sekitar berapa downloadnya sudah giga, kemudian pada saat instalasinya juga lumayan. Berapa MB seperti itu, megabyte-nya. Untungnya bukan gigabyte kalau diinstalasi, jadi yang pasti berat buat laptop kalian lah nantinya. Karena kan laptop itu kan ketika kalian sampai di akhir nanti lah pengerjaannya. Mudah-mudahan sih jangan dihapus aplikasinya. Karena untuk belajar juga. Siapa tahu atau kemungkinan akan terjadi, misalkan kalian pengen pakai Visual Studio untuk skripsinya, seperti itu. Jadi untuk memudahkan kalian juga. Atau mungkin kalian mungkin pernah sebelum-sebelumnya ikut materi dari pihak kampus, dari Pak Ono, misalkan seperti itu, ingin membuat buku, boleh lagi seperti itu. Jadi tidak perlu skripsi, nanti kan kalian bisa buat buku lah. Bisa dijual, bisa dikembangkan, seperti itu lebih baik lagi. Jadi sekarang kampus lebih memudahkan lah aksesnya. Ada yang sudah berjalan berapa persen? Selain Mbak Firly, selain Mbak Kamalia, mungkin sudah Mbak Kamalia sudah tinggal running 2%, ya, seperti itu. Pak. Masih lama ya Mbak Aulia ya? 14% Pak saya. Ya sambil berjalan aja ya. Installingnya itu dari baru 19 dari 753. Iya. Lumayan lama Mbak. Karena kendalanya adalah kuliah online, saya bilang prosesnya adalah kuota pastinya. Kalau kita ketemu langsung secara mudah-mudahan nanti semester berikutnya sudah ketemu secara langsung. Seperti itu. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi lah karena menggunakan lab pastinya nanti kan, menggunakan laboratorium untuk pengembangan aplikasinya. Jadi sambil berjalan saja ya untuk itu materinya. Disesuaikan saja dengan step-stepnya nanti. Atau prosesnya. Nah, bagaimana kita jalankan aplikasinya seperti itu. Nah, contohnya gunakan Visual Studio 2008 tadi. Sama seperti yang akan ditampilkan nanti seperti itu. Kita buka dulu di startnya, di start Windows-nya, ya kan seperti itu. Nanti kita pilih aplikasinya apa, kita buka. Nanti akan bentuknya seperti ini. Contohnya 2008, seperti itu. Tadi kalau 2010 yang tadi seperti saya tadi, kalau misalkan 2019 nanti akan seperti Mbak Kamalia tadi, seperti itu. Jadi masing-masing itu berbeda-beda lah, seperti itu tampilan dari aplikasinya. Nah, bagaimana kita akan membuat sebuah project seperti itu, atau sebuah pengerjaan tugas lah seperti itu. Anggaplah nanti kalian membuat sebuah tugas lah seperti itu.
pastinya menggunakan file tadi seperti itu. Mungkin bisa dicoba juga di laptop kalian. Tadi kayak Mbak Kamalia ya, sudah selesai instalasi lah. Kemudian kita pilih new karena terbaru, kita buat projectnya seperti apa. Nah, sama seperti yang sebelumnya juga, atau menggunakan bahasa C juga hampir seperti ini juga. New, kita buat projectnya seperti apa, nah, kita buat bagaimana, seperti itu. Nah, kita akan nunggu sebuah project dari tersebut, nah, kita pilih seperti itu. Di sini ada 7 proses, iya ada 7 proses. Lakukan sebuah project yang tadi. Kita pilih misalkan contoh Visual Basic, misalkan. Kita pilih project prototype-nya, misalkan seperti itu. Karena ini full ya tadi saya bilang, pasti misalkan pilih salah satu, misalkan Visual Studio, misalkan seperti itu. Nah, nanti kan ada turunannya seperti apa. Kita pilih Visual Studio atau Visual Basic-nya untuk apa, seperti itu. Ini kan ada proses pengembangannya, seperti itu. Jadi, berjalan secara bertahap. Nah, kemudian kita pilih untuk apa, untuk Windows from application-nya bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian kita bagaimana kita lagi, nah, name-nya kita pilih now project-nya. Misalkan project pertama kita tulis seperti itu. Nah, kemudian lokasinya ada di mana kita kita taruh aplikasinya tersebut atau pengembangan aplikasinya tersebut. Misalkan taruh di C atau taruh di D seperti itu. Baru yang terakhir adalah kita bagaimana membuat sebuah solusi dari nama tersebut. Misalkan berbeda namanya dengan nama project-nya. Baru kita oke, seperti itu. Membuat sebuah project itu seperti itu. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Contohnya seperti itu. Nama kemudian project pertama, dia akan muncul formnya. Contohnya form. Misalkan nanti kalau membuat kayak button atau apapun itu, nanti ya di sini akan ada secara keseluruhan untuk kita masukkan. Misalkan contoh button, kita masukkan seperti ini. Masukkan seperti itu. Kemudian contoh lagi checkbox, bagaimana kita kembangkan checkboxnya. Kemudian apalagi seperti itu, banyak hal di sini kita lakukan. Label atau bisa namanya di atas. Misalkan contohnya ITTS seperti itu. So di atas, kemudian checkboxnya bagaimana, mengembangkan seperti itu. Jadi hampir mirip dengan Visual Basic seperti itu. Karena memang pengembangannya adalah dari Visual Basic itu tersebut, baru kita kembangkan menggunakan Visual Studio. Sampai di sini, ada yang ingin tanyakan mengenai Visual Studio? Enggak, Pak. Paling cuman tinggal nunggu downloadan doang. Oke. Sambil berjalan aja ya nanti ya. Jadi saya coba buatlah seperti itu. Saya coba share screen. Contoh kita buat tadi seperti yang tadi contohnya. Penggunaan file dulu kita klik. Kalau sudah masuk di aplikasinya ya, kemudian kita new. Kita pilih untuk buat project seperti itu. Kita akan pilih Windows from application. Contohnya seperti itu. Mungkin bisa diikuti yang sudah selesai download, yang sudah selesai itunya. Contoh seperti yang tadi ya. Jadi kita mau besarkan mau kecilkan tergantung dari kita ya, silakan mau dibesarkan atau dikecilkan seperti itu, mau dipindahkan. Misalkan
Sini ada pilihannya, tool-toolnya apa saja yang akan digunakan. Kalau di 2010 ya seperti itu ya. Karena beda-beda ya hampir. Contoh menggunakan button seperti itu. Button misalkan seperti itu. Kita akan masukkan saja button, misalkan contoh button berapa. Seperti itu. Atau kita menggunakan toolbox-nya yang lain, bisa menggunakan contohnya button lah seperti itu. Kalau bisa gunakan berapa, misalkan masukkan teksnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Buttonnya itu tersebut. Nah, ini desainnya. Kemudian ini untuk yang pengembangan aplikasinya seperti itu. Jadi kita desain dulu seperti apa button, misalkan contohnya. Baru kita akan klik seperti apa. Nah, ini contoh dari untuk pengembangan aplikasinya pelan-pelan. Nah, in class seperti itu, privat button kedua, klik enter, nah seperti itu. Ini akan jadi seperti itu. Mungkin bisa dicoba di laptop kalian. Yang belum ke download, liatin aja dulu ya Pak. Tidak apa-apa. Jadi seperti itu contohnya. Karena ini tool-toolnya tadi, toolsnya. Misalkan contoh seperti inilah. Jadi pengembangan aplikasinya untuk seperti ini. Jadi kita buat desainnya lah. Buat desainnya dulu. Kemudian baru kita buat bentuk apa yang kita buat itu tadi. Misalkan button kita rubah namanya seperti apa. Seperti itu. Jadi menyesuaikan saja lah. Misalkan yang membuat, misalkan di rumah punya kecil-kecilan lah, misalkan toko online. Kalian ingin membuat sebuah rekapan data dengan menggunakan Visual Studio juga bisa, seperti itu. Ini nanti tinggal lihat aja bagaimana seperti itu. Ini hanya contohnya saja ya. Belum sampai ke pemrograman, nanti ke pemrograman semester berikut, di pertemuan berikutnya saja. Karena takut kalian mabuk, seperti itu. Karena downloadnya sudah lama, kemudian harus installnya juga prosesnya lama juga. Ini contohnya saja seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Atau mungkin udah ada yang nyoba. Silakan, mungkin ada yang mencoba, mungkin. Belum selesai juga ya. Masih lama ya. Kalau kata saya ini nanti paling Pak seharian baru bisa. Enggak juga sih. Nggak seharian sih. Sebenarnya download kalau kuotanya cepat, kuotanya banyak. Saya pakai WiFi Pak, tapi ini baru 8.
ya Mbak, memang seperti itu. Karena emang kalian kan pakai atau pakai kuota handphone ya, jarang yang pakai kuota wifi seperti itu, emang agak lama memang. Karena itu juga menyesuaikan dengan laptopnya juga kadang-kadang seperti itu. Oke, berarti sudah ada gambaran yang mengenai Microsoft Visual Studio itu seperti apa ya? Ada yang masih bingung mengenai Visual Studio mungkin silakan atau kesulitan. Silakan mungkin ada yang tanyakan. Atau running seperti itu ketika sudah menjalankan apa yang kita Oke, silakan sudah ada semuanya belum? Mbak Kamelia sudah nyoba di ini di laptopnya. Belum Mbak Kamelia. Tadi saya udah nyoba Pak, tapi kayak beda gitu pas sama Bapak, jadi saya bingung. Aja. Tidak harus yang terbaru karena memang hanya beda
sintak-sintaknya. Yang lain selain Mbak Kamalia udah ada yang nyoba. Mbak Fili belum selesai ya? Selesai belum? Masih berapa persen lagi? Belum selesai, Pak. Masih lama nih, Pak. Sabar aja, Mbak. Menunggu ya, Mbak. Sabar menunggu. Mbak Intan sudah selesai? Sudah proses atau belum? Tinggal 80% sih, Pak. Oh, oke, dikit lagi, sebentar lagi. Mbak Ulan sudah selesai, sudah mulai instalasi. Belum, Pak. Masih download. Oh, masih lama, masih berapa lagi, Mbak? Masih lama ya? Iya, masih 60% lagi. Oh, masih lama. Oke, itu tadi pengenalan mengenai Visual Studio. Nanti kalian bisa, apabila ada pertanyaan, masih nomor yang sama, nomor handphone saya, silakan. Mungkin kesulitan, silakan boleh tanyakan. Jangan malam-malam. WA sesuai jam kerja aja, jam 8 sampai jam 5 sore aja. Seperti itu. Kalau bisa saya balas cepat, ya saya balas cepat. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada yang tanyakan kembali mengenai coba Visual Basic. Ternyata pernah hampir sama dengan Visual Basic, mungkin pernah mencoba, atau mungkin baru pertama kali tahu bahwa Visual Studio itu seperti ini. Ini logonya, ini aplikasinya seperti ini, atau bagaimana? Iya, Pak. Baru pertama kali. Oh. Di mata kuliah lain, ada yang hampir mirip seperti ini atau tidak untuk aplikasinya? Karena di kelas sore itu info sih dia menggunakan DLP sih seperti itu untuk aplikasinya. Tapi saya menyesuaikan saja dengan pihak kampus secara kurikulum maupun dengan kalian juga. Jadi kalau kalian pengen mungkin berat di laptopnya, boleh versinya boleh di kebawahin lah, seperti itu lah. Versi terendah seperti itu. Itu pengenalan mengenai Visual Studio. Nah, mungkin saya berikan kesimpulan, ada beberapa kesimpulan yang coba saya rangkum dari Visual Studio ini, pengenalan maupun secara instalasinya seperti itu. Nah, yang pertama adalah jenis dari pemrograman visual ini ada beberapa, tadi ada 6 yang coba saya jelaskan. Ada Visual C, C++, kemudian ada DLP, kemudian ada Visual Basic maupun Visual Basic.NET. Ada juga Borland Kylix, kemudian ada Java, seperti itu. Kemudian juga Microsoft Visual Studio juga menjadi sebuah perangkat lunak yang lengkap dan pastinya dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik secara aplikasi bisnis, aplikasi personal atau pribadi, ataupun komponen yang aplikasinya bisa digunakan dalam bentuk aplikasi konsol dan aplikasi Windows, kemudian ada aplikasi yang bentuknya web. Dan pastinya juga dapat menghubungkan untuk sebuah objek-objek yang berupa icon atau gambar seperti tadi. Kalau di C kan jelas berbeda ya, tidak bisa menggunakan gambar, baik secara itunya. Nah, kalau menggunakan Visual Studio bisa menggunakan gambar atau icon yang akan dimasukkan di dalam programan tersebut. Nah, dengan cara yang membuat atau menunjuk dan mengklik sebuah objek tersebut. Kemudian
.NET Framework juga merupakan sebuah komponen software bagian dari sistem operasi Windows yang di dalamnya terdapat banyak dari library program yang solusinya sudah jadi seperti itu, sehingga dapat digunakan untuk proses berikutnya. Dan biasanya .framework juga digunakan untuk membuat sebuah aplikasi di platform Windows yang tersebut. Nah, kemudian proses instalasinya, kalian tinggal pilih yang bentuknya custom maupun bentuknya secara full. Pastinya kalau untuk full bisa menggunakan untuk yang visual yang lain, seperti itu. Kalau custom hanya bisa untuk satu saja seperti itu, karena bentuknya custom kita pilih salah satu. Dan saya belum bisa membuat contoh sebuah project, kita ke pertemuan berikutnya saja ya, pertemuan project untuk membuat sebuah project. Nanti akan ada tugas pastinya di pertemuan berikutnya, tidak perlu yang sulit, yang mudah saja. Jadi saya menyesuaikan kalian nanti secara pelan-pelan lah seperti itu. Nanti mungkin di akhir sesi lah, di sesi pertemuan berikutnya akan saya berikan sebuah tugas secara pribadi saja dulu. Nanti timnya nanti di pertengahan semester nanti untuk tim. Jadi kalian mungkin bisa koordinasi, mungkin seperti Mbak Firly atau siapapun nanti bisa koordinasi dengan teman-temannya buat tim seperti yang semester kemarin lah, seperti itu. Oh ya, satu lagi, saya belum tentukan ketua kelasnya di sini. Mungkin ada yang jadi ketua kelas yang bisa koordinasi dengan saya, silakan. Karena di sini perempuan semua, secara tidak langsung perempuan semua, berarti salah satu dari perempuan yang jadi ketua kelas seperti itu. Ada yang berminat, silakan. Kalian yang pilih saja. Nanti kalau saya yang pilih, nanti takutnya. Kalau saya yang pilih, nanti nggak enak. Silakan, mungkin ada yang kalian ajukan jadi ketua kelas. Firly, Pak. Oh, Firly. Kamal aja Pak, Kamal. Kamalia. Bisa itu, Pak. Siapa Mbak? Firly. Firly. Ya, Ya, Pak. 21 ya. Firly 31. Oke. Firly, Pak. Oh, 41. Firly aja, Pak. Sepertinya memang Firly yang jadi ketua kelas. Nanti bisa komunikasi dengan saya. Untuk pembagian tim nanti saja ya. Karena masih lama lah, masih ada 6-7 pertemuan lagi untuk membahas hal tersebut. Jadi nanti Mbak Firly yang bisa komunikasi dengan saya untuk penyambung lidah lah, seperti itu. Atau penyambung komunikasi dengan saya. Mungkin ada yang ditanyakan kembali mengenai Visual Studio agar tidak ngantuk seperti itu kuliahnya. Silakan. Mungkin mau sharing, silakan. Pak, saya mau ini mungkin semester yang kemarin, boleh ceritakan. Kebetulan kemarin memang ada pertemuan dosen. Ya coba ceritakan mengenai kelas kalian bagaimana. Memang di awal pastinya kan agak terhambat terkait masalah komunikasi saja ya. Tapi kan secara perlahan-lahan kalian juga sudah bisa lah, sudah besar lah seperti itu. Saya anggap sudah besar, saya anggap sudah dewasa. Karena sudah lulus sekolah pastinya sudah berbeda dengan sebagai seorang siswa. Pernah saya cerita ya seperti itu. Ketika sudah menjadi seorang mahasiswa pasti kan berbeda dengan seorang siswa. Gelarnya saja mahasiswa seperti itu. Kalau siswa kan tidak ada mahanya seperti itu. Hanya siswa saja. Pastinya secara pemikiran, secara pengembangan nantinya, maupun secara logikanya pasti berbeda. Makanya ketika itu saya kaget juga, kok ini mayoritas perempuan. Saya agak kaget. Mayoritas perempuan, sedangkan IT ini kan lebih dikenal sebagai pekerjaan seorang laki-laki lah seperti itu. Kok ini mayoritas perempuan saya semua, saya bingung sebenarnya. Kalau perempuan semua mungkin ingin menjadi sebuah programmer, silakan, mungkin aja programmer. Kalau sih sebenarnya udah kelihatan sih, sebenarnya sudah terlihat dari kalian basicnya di mana. Dari semester kemarin saya sebenarnya sudah bisa
memprediksilah kalian nanti ke depannya seperti apa dari kalian masing-masing. Tapi kan tinggal dari diri kalian masing-masing lah, seperti itu. Mungkin saya tidak berikan motivasi banyak. Kalau kalian ingin memilih jalannya programmer, silakan. Saya juga tidak bisa menghambat atau tidak memaksakan. Kalau kalian ingin menjadi sebuah orang yang analisis, silakan juga. Karena memang bentuknya sistem informasi ya. Udah ada yang ingin menjadi seorang desainnya, silakan juga. Atau ingin membuat sebuah implementasinya saja, silakan juga. Jadi pemilihan job desk atau pekerjaan nanti kalian yang menentukan seperti apa. Jadi saya tidak bisa memaksakan atau tidak bisa menghendaki kalian menjadi apa seperti itu. Yang penting kalian, saya berharap dari 9 orang ini sampai selesai lah, sampai 4 tahun atau 3,5 tahun. Jadi kalian sudah bareng-bareng, datangnya ya bareng-bareng seperti itu. Selesainya pun juga bareng-bareng, selesainya bersama-sama. Jadi ada kebanggaan tersendiri lah. Sudah ada satu yang keluar, ya sebenarnya saya juga menyayangkan seperti itu. Dan saya pasti berharap dengan 9 orang ini, salah satu mungkin ada yang menjadi seorang programmer, manager, seperti itu. Silakan. Alhamdulillah, mungkin ada yang bisa membuat sebuah perusahaan, pengguna aplikasi seperti konsultan, ya alhamdulillah lagi. Karena saya belum bisa bertemu kalian dengan secara tatap muka, ini kendala buat saya sebenarnya. Mudah-mudahan ya sebelum semester ini berakhir, karena memang ada prediksi di bulan Juni atau bulan Juli sudah bisa melakukan tatap muka secara langsung di sekolah atau di kampus lah. Tapi memang pastinya tidak semuanya bisa hadir pastinya, karena kan tergantung kalian lah. Kalau kalian mau hadir bentuknya online seperti ini ya silakan. Tapi kalau misalkan nanti kebijakan dari kampus untuk menuntut atau menghendaki kalian atau memaksa kalian untuk hadir di kampus, ya alhamdulillah lagi bisa ketemu secara. Saya berharap bisa ketemu tatap muka karena udah 1,5 tahun saya mengajar kalian tapi belum tahu kalian, belum mengenal kalian lah seperti itu. Kalau bentuknya Zoom seperti ini online kan saya tahunya cuma bentuk paras wajahnya, kemudian saya belum tahu karakternya kalian seperti apa. Tapi sih alhamdulillah selama saya mengajar tidak ada yang mengecewakan lah sampai akhir semester kemarin. Justru saya kasih nilai yang terbaik buat kalian lah. Syukur-syukur alhamdulillah IPK-nya kalian meningkat seperti itu. Walaupun baru 1 semester, saya tahu nanti pihak kampus mengajukan beasiswa ke kalian. Alhamdulillah lagi kalian dapat beasiswa 1 semester atau 2 semester karena memang ada programnya tersebut. Jadi ya misalkan full, alhamdulillah buat kalian. Jadi rezekinya kalian lah bisa membantu orang tua seperti itu. Karena memang kelas pagi kan rata-rata memang belum bekerja, mungkin hanya usaha online atau usaha offline seperti itu. Pasti ada yang seperti itu. Itu aja sih dari saya. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Mungkin mau menanyakan, Pak, kok nilai saya dengan nilai yang mungkin Mbak Firly nilainya berbeda dengan Mbak Kamalia, mungkin menanyakan itu silakan. Untuk Mbak Kamalia mungkin menanyakan, kok nilai saya berbeda ya Pak, silakan. Karena emang saya bilang ke kalian, saya nggak mau menyulitkan kalian. Mata kuliah ini memang sudah B. Kalian mengerjakan tugas kopas atau apapun, yang penting itu usaha kalian. Usaha kalian walaupun kopas seperti itu, tapi nanti usahakan jangan sampai kopas lagi seperti itu. Usahakan dimodifikasi lah seperti itu. Boleh menyontek, tapi dimodifikasi penyontekannya untuk hasilnya jadi lebih baik lah seperti itu. Karena memang ada beberapa kemarin yang ada sedikit beberapa orang sih, tapi saya tidak menyebutkan namanya, saya tidak enak seperti itu. Saya juga mengerti emang kondisinya kalian kan kondisi yang pandemi ini kan kondisinya memang benar berat lah sekali lah untuk menjalankannya. Mungkin faktor masalah internet, faktor masalah kuota seperti itu, atau faktor masalah infonya dipinjam
atau laptopnya dipinjam oleh adiknya atau kakaknya, saya juga mengerti seperti itu. Jadi yang penting ada tugas, karena saya juga memberikan tugas lumayan lama. Mungkin hanya saya aja yang memberikan tugas sampai seminggu. Mungkin dosen lain mungkin hanya 1 hari atau 2 hari, paling lama 3 ada hari. Pak, satu lagi dosen yang kalau ngasih tugas lama. Seminggu ya? Iya, betul. Jadi dia juga menyesuaikan. Kalian punya kesibukan, saya juga punya kesibukan. Jadi sama-sama punya kesibukan. Makanya saya kasih Ya, waktu Pak, seminggu. Bapak pengertian. Makanya saya kasih waktu untuk seminggu mengerjakannya. Jadi mungkin bisa leha-leha dulu. Tapi kalau nanti kalian sudah skripsi, ya tidak boleh leha-leha lagi. Itu akhir dari cerita kalian lah di dalam bangku kampus. Karena ada waktu 3 bulan atau 4 bulan, biasanya seperti itu. Biasanya juga paling terpakainya waktu sebulan 2 bulan untuk mengerjakan skripsi. Itu yang berat, karena mengembangkan skripsi atau membuat sebuah skripsi itu butuh pemikiran yang lebih. Makanya kadang-kadang kalau misalkan skripsinya bareng-bareng aja Pak, mungkin dikerjakan di satu tempat, justru malah bukan mengerjakan skripsi, justru malah curhat, atau malah cerita, atau mungkin malah hal yang lain lah seperti itu. Jadi kalau bisa benar-benar skripsi dikerjakan sendiri, karena membuat sebuah tulisan, membuat sebuah kalimat itu berat. Karena kalian teknik, karena saya anggap teknik ya, karena sistem informasi buatnya teknik, pasti agak kesulitan lah membuat sebuah kalimat. Begitupun juga dengan saya juga harus mencari literatur atau sebuah contoh atau sebuah narasi bisa dijadikan sebuah kalimat nantinya, seperti itu. Saya anggap kalian mampu lah nanti di akhir cerita kalian di kampus. Dan kalau misalkan kalian sudah bisa ketemu saya di akhir, ya alhamdulillah, mungkin entah saya sebagai penguji, entah saya sebagai pembimbing, ya alhamdulillah mungkin nanti seperti itu. Atau mungkin sama sekali tidak ketemu dengan saya di akhir cerita di kampus kalian, seperti itu sebagai skripsi atau membuat sebuah buku. Karena memang Pak Ono berharap sekali sih, baik dosen maupun mahasiswa bisa membuat sebuah buku lah, seperti itu. Karena memang nanti menjadi sebuah, membuat di sebuah parameter lah, bahwa kampus ini ternyata mampu membuat sebuah hasil karya yang terbaik, mungkin seperti itu. Silakan, mungkin ada yang ingin cerita terkait mata kuliah ini, karena mata kuliah yang baru sekali mungkin di telinga kalian, atau mungkin baru pertama kali mendengarkan, sama seperti saya. Waktu saya kuliah semester 1 atau semester 2, saya juga bingung. Ini saya nggak pernah temukan bahasa ini sama sekali. Pasti mengalami kesulitan, tapi pelan-pelan kita harus menyesuaikan dengan mata kuliahnya. Silakan, mungkin ada yang tanyakan. Kalau saya masih ada waktu sekitar 25 menit. Mbak Intan mungkin mau... Bapak ikutan yang bikin buku itu ya Pak? Yang dari program Pak Ono. Betulnya sih emang semua dosen harus diwajibkan untuk membuat sebuah buku ya. Cuman kan memang saya mengambil materinya memang dari kampus ini, memang dari materi kuliah. Nah, jadi Pak Ono menyarankan dengan materi kuliah, karena memang semester kemarin kendalanya memang belum, Pak Ono memang masukkan di sekitar hampir akhir semester ya, baru masuk di TTS, dan beliau memang mempunyai sebuah kewajiban lah membuat sebuah buku. Jadi kalau misalkan kalian ingin join dengan saya membuat sebuah buku dengan materi kuliah ini, ya saya terbuka. Jadi kita sama-sama kerjakan bareng, atau mungkin kalian ingin mengerjakan sendiri dengan materi kuliah ini, ya silakan. Atau mungkin apapun lah. Karena memang kemarin cerita Pak Ono ada salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di swasta di Jakarta. Beliau tidak membuat skripsi, tetapi beliau membuat sebuah buku. Ketika sidang skripsi oleh dosen penguji, akhirnya bilang, udah kamu selesai, tidak perlu skripsi, tidak perlu pemaparan skripsi. Buku ini saja sudah menjadi sebuah acuan kamu bahwa kamu mampu membuat sebuah buku yang menggantikan
dari skripsi tersebut. Berarti memang itu sebagai contoh motivasi kalian lah. Mungkin kalian ingin motivasi membuat sebuah buku dengan dibimbing oleh saya mungkin, atau mungkin Pak Ono dibimbing oleh Pak Ono, atau mungkin Pak Agung mungkin seperti itu, mungkin Pak Rektor Pak Hanafi bimbing kalian. Bisa jadi seperti itu membuat sebuah buku. Jadi nanti tidak perlu skripsi lagi. Buku itu yang akan jadi contohnya kalian lah ketika sidang skripsi. Pak, saya membuat buku nih Pak. Jadi tidak perlu skripsi lagi. Buku itu kan nilainya kan luar biasa. Bisa untuk dijual, karena nanti Pak Ono juga ingin membuat sebuah MOU lah, sebuah kerjasama, kesepakatan dengan pihak yang akan melabeli buku kita atau tulisan kita dengan, ya, alhamdulillah Pak Ono membuka jalan lah buat kita untuk membuat sebuah buku. Saya juga pelan-pelan ingin membuat sebuah buku. Memang saya lihat ternyata memang di beberapa kampus dosen-dosen sudah membuat buku lah seperti itu. Jadi motivasi saya lah ingin membuat sebuah buku. Mungkin Mbak Firly kemarin sempat ikut serta ya di Zoom tersebut. Iya Pak, ikut yang kemarin bahas tentang buku. Bisa jadi kredit buat deskripsi juga Pak. Cuman cari ide buat bikin bukunya Iya, susah betul. gitu Pak. Ya memang buku memang agak kesulitan ya Mbak. Mungkin bisa dipandu oleh Pak Ono. Karena Pak Ono memang sudah membuat banyak sekali buku yang sudah diterbitkan, baik yang bentuknya secara fakta, ya bentuknya secara manual seperti kayak buku bisa ditemukan di toko-toko buku terdekat mungkin seperti itu, atau bentuknya e-book seperti itu. Jadi Pak Ono memang rajin sekali membuat sebuah buku lah dari materi-materi kuliah beliau, dan oleh beliau dibuat sebuah buku. Jadi motivasi buat kalian lah. Beliau saja yang umurnya secara tidak langsung sudah lebih dibandingkan kalian bisa membuat sebuah buku seperti itu. Membuat sebuah kalimat yang sampai bertebal-tebal ya seperti itu ya. Tebal-tebal sekitar 150 sampai 200 halaman itu kan lumayan besar. Cukup besar lah seperti itu. Jadi itu untuk menggantikan skripsinya kalian. Nanti kan kalau skripsi paling banyak hanya 100 lembar lah skripsi itu. Karena kan kalau skripsi lebih banyak teori dengan praktek, seperti kayak membuat sebuah flowchart atau sebuah programnya bagaimana menjalankan itu. Tapi kalau kalian ingin melanjutkan jenjang berikutnya, jelas berbeda. Pasti ada perbedaannya nanti. Tidak usah tegang, masih ada 3 tahun lagi lah, 3 tahun setengah untuk membuat sebuah skripsi atau sebuah buku lah seperti itu. Tapi kalau misalnya membuat dari sekarang, tidak ada salahnya lah seperti itu. Silakan, mungkin ada yang mau sharing lagi seperti Mbak Firly tadi, seperti itu. Mbak Firly sudah menemukan ide untuk membuat sebuah buku? Belum Pak, masih cari referensi bukunya. Oke. Mungkin yang lain mungkin ada selain Mbak Firly ingin membuat buku mungkin bareng sama Mbak Firly seperti itu. Boleh. Karena penulis itu tidak harus satu ya. Boleh 2 ataupun 3. Jadi kalian buat baca kalian sendiri bukunya tersebut, atau mungkin kalian nanti bisa ajukan ke kampus dengan pihak kampus, nanti diajak kerjasama dengan Pak Ono untuk membuat sebuah kerjasama dengan penerbit nanti. Nanti nama kalian sudah, walaupun kalian belum memiliki gelar, tapi nama kalian akan terkenal lah seperti itu. Membuat sebuah buku. Mungkin nanti kan dibaca oleh, mungkin ada salah satu keluarga kalian atau adik kalian pengen ke toko buku, mungkin di foto Mbak atau kakak, mungkin adik seperti itu. Kok nama kamu sudah masuk di dalam buku di toko besar seperti ini sih? Seperti kan ada kebanggaan tersendiri lah seperti itu. Begitupun juga nanti kalian sudah selesai pas wisuda nanti, pasti kan akan ada kebanggaan sendiri lah. Oh, ternyata saya sudah bisa menyelesaikan strata saya di strata 1. Minimal sudah memakan orang tua kalian, bahkan diri kalian juga. Tinggal nanti balik pada masyarakat nanti. Jadi
ada pengabdian masyarakat pastinya. Pengabdian masyarakat adalah sebuah kerjaan kalian ketika nanti sudah berbaur dengan masyarakat setelah kalian sudah mendapatkan gelar sarjana nanti. Itu yang agak berat mungkin seperti itu. Karena memang pengabdian masyarakat lebih berat dibandingkan dengan di kampus pastinya. Karena memang kita secara bergaul, secara beretika, atau mungkin nanti diberikan, atau mungkin nanti dicarikan solusi melalui kita, seperti itu. Diajak kerjasama bentuknya atau musyawarah, seperti apa. Seperti itulah, ya, seperti itu. Banyak hal yang kalian lakukan lah nanti. Pastikan di lingkungan kalian tidak semuanya bisa sampai seperti kalian lah, sampai menyelesaikan rasa satu kalian. Seperti itu. Walaupun memang berat memang jalannya untuk mendapatkan tersebut, karena memang harus butuh waktu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Itu minimalnya. Tapi kalau kalian sudah sampai 5 tahun, 6 tahun, agak sulit. Karena rata-rata pasti ingin cepat-cepat selesai lah, untuk bisa kembali kepada masyarakat pastinya. Silakan mungkin yang lain, ada yang ingin tanyakan, ingin sharing seperti itu, seperti Mbak Firly. Tidak usah malu-malu, tidak usah sungkan. Boleh cerita, boleh, nggak apa-apa, silakan. Boleh curhat pun boleh, tapi curhat tentang dunia IT ya pastinya. Jangan curhat pribadi. Saya bukan solusi dari pribadi. Silakan, mungkin tanyakan. Nanti pertemuan berikutnya kita mulai praktek ya, pelan-pelan. Kita buat program sederhana saja. Boleh yang ada di rumah kalian, misalkan mungkin di rumah membuat online shop lah, yang seperti itu, boleh menggunakan itu. Jadi tidak harus sama dengan saya, nggak apa-apa. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Untuk materinya silakan kalian download di e-learning. Jadi materi sampai nanti berikutnya, sampai akhir juga nanti saya upload terus. Biasanya saya upload di H-1 atau paling maksimal pada hari H sebelum beberapa jam, biasanya seperti itu. Jadi untuk panduan kalian lah untuk belajar. Justru alhamdulillah kalian bisa dapat materi secara langsung. Biasanya ketika saya kuliah secara tatap mata memang tidak langsung diberikan pada saat itu ya biasanya. Karena kan materi itu ada yang dosen mau memberikan materi, ada yang tidak mau memberikan materi. Tapi di ITTS diwajibkan memang semua dosen, semua pengajar harus memberikan materi di e-learning untuk memberikan panduannya untuk kalian seperti itu. Silakan, masih ada waktu 15 menit agar tidak pusing, agar tidak, silakan, atau tidak ngantuk seperti itu. Mungkin karena menjelang siang ya, sudah mulai ngantuk ya, itu mulai menguap lah seperti itu. Oh iya, satu lagi, mungkin kalian ingin minum, silakan. Kalau misalkan pengen izin ya silakan melalui chat saja kalau izin. Kalau mau minum atau makan kecil boleh silakan. Kalau makan besar jangan ya, karena pada saat masih kuliah. Jadi saya membebaskan kalian, silakan. Saya tidak membuat kalian memberi fleksibel lah, tidak membuat kalian kesulitan lah. Jadi fleksibel aja dengan kuliah saya, tidak perlu tegang, tidak perlu takut, tidak perlu malu ataupun sungkan, boleh ditanyakan. Tadi setelah ini tidak ada mata kuliah lagi ya, selesai ya? Ada Pak. Ada Pak nanti. Mata Oh ada kuliah. lagi, jam Iya, 12. Iya. Oh, Iya. okay. Jam 12. Ada mata kuliah. Jadi full ya, sampai jam 2 siang nanti ya, kuliah? Iya Pak. Oh, okay.
ya tolong dijaga kesehatannya lah, karena emang kondisi pandemi ini masih lumayan mengerikan di wilayah Tangerang Raya. Memang diusahakan untuk dijaga kesehatannya lah. Kalau yang tidak perlu keluar ya tidak perlu sekali, tidak perlu keluar lah, seperti itu. Jadi diusahakan di rumah lah, seperti itu, untuk menjaga kesehatan kalian. Mungkin yang ditanyakan kembali, ada pertanyaan silakan. Atau mungkin menemukan dosen baru ya di semester ini di kelas kalian. Iya, ada Pak Anas. Oh, mungkin bisa menemukan seperti itu ya, karena ya silakan, karena masing-masing memiliki perbedaan secara sudut pandang, baik itu dengan kalian atau dengan masalah nilai atau dengan masalah kehadiran atau masalah apapun lah, seperti itu. Jadi silakan dikomunikasikan yang baik. Kalau untuk saya sih fleksibel saja, karena saya mengikuti kalian. Yang penting kalian mau mengerjakan tugas-tugas apa yang sudah saya berikan, itu saja sih. Kalau saya hanya situ saja. Karena saya nggak mau merepotkan kalian atau menyulitkan kalian. Untuk remedial pastinya untuk mata kuliah saya tidak ada. Jadi yang tadi saya bilang, untuk nilai, insya Allah nilai akan aman. Apalagi kalau tugas dikerjakan dengan baik, insya Allah akan lebih aman lagi. Jadi ini kan untuk mendongkrak IP-nya kalian lah. Karena memang pesannya Pak Agung, tidak perlu saklek dengan mahasiswa. Justru karena kampus ini kampusnya anak-anak muda, jadi harus menyesuaikan dengan yang muda, seperti itu. Jadi saya harus menyesuaikan, walaupun secara umur saya di atas kalian, tapi saya menyesuaikan dengan kalian. Itu saja sih sebenarnya pesannya Pak Agung. Karena materi sudah selesai, benar ditanyakan kembali, bisa ada waktu 10 menit mungkin sebelum kita tutup, dan pastinya kalian ada mata kuliah lain ya. Tadi selesai jam berapa di mata kuliah sebelumnya? Tepat jam 9? Tepat jam 10 ya? Tadi pagi kosong, Pak. Jadi diganti kosong. siang. Iya, Oh, Pak. jadi benar-benar. Oke. Nanti kan kebetulan ada tanggal merah di hari Rabu ya, mungkin nanti ada jam penggantinya nanti. Jadi saya menyesuaikan saja dengan jadwal di kampus. Nanti tinggal dikoordinasikan dengan kalian saja ya, melalui ya nanti ya, untuk waktunya. Iya, siapa? Apakah sesuaikan dengan jamnya ini atau bagaimana, tadi saya sesuaikan dengan Mbak Firly. Terus saya infokan. Silakan, mungkin ada pertanyaan kembali. Jika tidak ada ya, sepertinya sudah mulai mengantuk sepertinya di kalian ya. Atau belum makan, atau belum sarapan tadi pagi. Atau ada yang baru bangun tidur mungkin, karena tidak ada kegiatan. Oke. Oh iya, Pak. Versi yang lebih ringan mungkin untuk Visual Studio itu yang mirip dengan Bapak itu ya, yang 2010. Silakan Mbak, karena kan memang di googling mungkin mau ke 2019 nggak bisa, ke 2017 gitu. Karena Iya. saya menggunakan yang ini karena saya menyesuaikan laptop saya juga Mbak, seperti itu. Iya, baik Pak. Disesuaikan aja ya Mbak, jadi biar nggak berat di laptopnya. Oke, mungkin pertanyaan kembali tidak. Kalau tidak ada ya saya tutup. Biar buat kalian istirahat lah, waktu udah 10 menit masuk ke kelas berikutnya. Oke, silakan. Belum ada sih, Pak. Karena baru pengenalan ya, baru pengenalan aja. Sudah ada yang selesai instalasinya? Atau belum sama sekali? Wah. Oke, nanti ditunggu aja. Mungkin di rumah kalian masing-masing ditunggu untuk proses instalasinya. Yang penting saya sudah memberikan sebuah panduannya. Nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ke saya. Mungkin itu saja dari saya.
tidak ada lagi ya? Atau ada lagi? Oke, itu pengenalan dari Visual Studio di mata kuliah pemrograman visual dengan praktek. Itu materinya seperti itu. Nanti untuk materi-materi berikutnya bisa dilihat di learning. Untuk materinya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau salah dalam berbicara atau mungkin salah sebelum semester berikutnya ada kendala kesalahan dari saya minta maaf yang besar-besarnya. Oke, itu aja dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.